Kamu merasa aman dengan pekerjaanmu sekarang? Pikir dua kali. Di tahun 2025, banyak pekerjaan yang kita anggap stabil bakal hilang. Bukan karena kamu gak bisa kerjain itu dengan baik, tapi karena AI bisa ngelakuin hal itu jauh lebih cepat dan efisien. Coba pikirin, siapa yang butuh sekretaris atau asisten administratif lagi kalau ada AI yang bisa ngatur jadwal dan jawab email tanpa perlu istirahat? Jangan anggap ini cuma masalah di masa depan. Itu udah dimulai sekarang. AI udah masuk ke semua lini pekerjaan, dari customer service, desain grafis, hingga analisis data yang dulunya cuma bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan beberapa pekerjaan kreatif juga gak kebal. Mesin bisa bantu nyiptain musik, gambar, dan bahkan artikel kayak yang kamu baca sekarang. Tapi jangan salah, ini bukan tentang ketakutan terhadap AI, ini tentang adaptasi. Di dunia yang makin cepat berubah, kamu punya pilihan. Terus bertahan dengan skill yang bisa digantikan oleh mesin, atau mulai pelajari skill yang AI gak bisa tiru. Kenyataannya, AI gak bisa menggantikan manusia dalam semua hal. Ada skill yang cuma bisa dimiliki oleh orang yang mau berkembang dan beradaptasi. Itu yang bakal bikin kamu stand out di tengah keramaian teknologi. Tapi kalau kamu terus ngelawan kenyataan dan gak beraksi sekarang, kamu cuma akan jadi bagian dari statistik pekerjaan yang digantikan oleh AI. Pilihan ada di tangan kamu. Kamu perlu tahu satu hal yang penting. AI itu pintar, tapi ada batasnya. Mesin bisa belajar dari data, bisa ngitung lebih cepat, dan bisa otomatisasi berbagai hal. Tapi ada beberapa aspek yang gak akan pernah dia kuasai. Salah satunya adalah hal yang paling manusiawi, kreativitas. Kreativitas bukan soal ngikutin algoritma, bukan cuma soal ngolah data jadi output yang rapih. Kreativitas itu soal merasakan, menyentuh emosi, dan ngeluarin ide yang gak bisa diprediksi. Ini yang jadi kekuatan manusia yang gak bisa digantikan. AI bisa bantu dalam banyak hal, misalnya menghasilkan desain atau musik berdasarkan pola yang ada. Tapi dia gak ngerti kenapa karya itu bisa menyentuh hati. Gak ada yang bisa menggantikan perasaan yang kamu tuangkan dalam karya seni. Coba pikirin, apakah kamu bisa percaya kalau sebuah karya yang disusun oleh mesin bisa benar-benar punya jiwa, bisa menggugah perasaan orang lain? Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain juga adalah skill yang gak bisa diambil alih. Cobalah bayangkan, sebuah dunia tanpa komunikasi efektif, tanpa ada seseorang yang bisa menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, yang bisa ngubungin orang lewat kata-kata dan tindakan. Komunikasi bukan hanya soal ngobrol, tapi soal mengerti siapa yang kita ajak bicara, apa yang mereka butuhkan, dan cara kita menyampaikan sesuatu supaya mereka ngerti. Di dunia yang makin terhubung ini, kemampuan untuk nyambung dengan orang lain jadi sangat penting. Di tempat kerja misalnya, kamu gak hanya dituntut untuk punya skill teknis, tapi juga kemampuan untuk bekerja sama, memimpin, dan menyelesaikan masalah dalam tim. AI gak bisa ngertiin dinamika sosial yang terjadi di ruang rapat atau memahami bagaimana seseorang merasa di tengah percakapan. Meski AI bisa nganalisis data emosi, dia tetap gak bisa membaca situasi sosial dengan akurat seperti manusia. Kamu bisa lihat ini di banyak industri, misalnya dalam pemasaran. Pemasaran bukan cuma tentang data dan angka, itu tentang cerita, tentang bagaimana kamu nyambung dengan audiens, membangun hubungan, dan mempengaruhi keputusan mereka. Disinilah kekuatan manusia dihadapkan dengan batasan AI. Lalu ada satu skill lagi yang akan terus dibutuhkan dan gak tergantikan oleh teknologi, kepemimpinan. Kepemimpinan bukan cuma ngatur tim atau ngasih perintah, itu soal memahami orang lain, membaca situasi, dan mengambil keputusan yang kadang gak bisa dijelaskan hanya dengan data atau logika. Ketika kita berbicara tentang skill yang gak bisa digantikan oleh AI, kita berbicara tentang elemen-elemen manusiawi yang lebih dalam dari sekedar kemampuan teknis. Ini tentang hal-hal yang membuat kita menjadi manusia, kreativitas, komunikasi, empati, dan kepemimpinan.
Mereka semua terkait dengan bagaimana kita berhubungan satu sama lain, bagaimana kita memahami dunia, dan bagaimana kita memberikan kontribusi di dalamnya. Jadi, kalau kamu ingin tetap relevan di era yang semakin didominasi oleh teknologi ini, mulailah fokus pada pengembangan skill-skill ini. Jangan cuma jadi mesin yang ngikutin proses dan pola. Jadilah manusia yang bisa berpikir di luar kotak, yang bisa melihat dan merasakan lebih dari sekedar angka dan data. Karena di dunia yang penuh teknologi, manusia yang punya keunikan dan kedalaman yang nggak bisa dijangkau oleh mesin adalah yang bakal tetap bertahan. Jangan cuma jadi bagian dari statistik, jadilah orang yang ngubah dunia dengan cara yang nggak bisa diulang atau ditiru oleh siapapun, bahkan oleh AI sekalipun. Menguasai skill yang nggak bisa digantikan oleh AI bukanlah soal memiliki bakat alami, tetapi tentang bagaimana kamu berkomitmen untuk terus berkembang. Di dunia yang serba cepat ini, cuma mengandalkan apa yang kamu tahu sekarang itu sama dengan nunggu sampai kamu ketinggalan kereta. Untuk tetap relevan dan gak tergantikan, kamu harus berani keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan aplikasikan pengetahuan itu ke dunia nyata. Yang pertama harus kamu sadari adalah bahwa skill-skill yang paling dicari oleh dunia kerja adalah yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, dan kreativitas yang bisa menginspirasi. Jadi, kalau kamu ingin menguasai skill yang tahan AI, kamu harus benar-benar menjadikannya bagian dari diri kamu. Misalnya, kamu mungkin tertarik untuk bekerja di industri yang kreatif, seperti desain atau pemasaran. Jika hanya belajar tentang teknik atau tools yang ada, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Semua itu bisa digantikan oleh AI dalam waktu singkat. Namun, jika kamu mengasah kemampuan untuk menginterpretasi data, menemukan pola yang belum ditemukan, dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan mesin. Kunci untuk menguasai skill seperti ini adalah dengan pengalaman langsung. Jangan hanya mengandalkan teori, praktekkan, pelajari dari dunia nyata, buat kesalahan, dan dari sana kamu akan benar-benar belajar. Ketika kamu terjun langsung, kamu nggak cuma belajar tentang teknik atau alat yang kamu gunakan, tetapi kamu juga belajar bagaimana beradaptasi dengan tantangan yang terus berubah. Ini adalah hal yang AI tidak bisa lakukan. Mesin bekerja berdasarkan apa yang sudah diprogramkan, sementara manusia berkembang dari pengalaman dan kesalahan. Kemampuan ini adalah hal yang paling berharga yang bisa kamu miliki. Salah satu cara nyata yang bisa kamu lakukan adalah dengan terus-menerus mencari tantangan yang memaksa kamu untuk berpikir lebih kreatif. Jangan menunggu peluang datang, ciptakan peluangmu sendiri. Misalnya, kalau kamu seorang desainer, jangan cuma bikin desain yang standar atau mengikuti tren. Cobalah untuk mengembangkan gaya atau konsep yang benar-benar personal. Kalau kamu di bidang pemasaran, jangan cuma ikuti data. Cobalah untuk berpikir tentang bagaimana kamu bisa menceritakan kisah yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menyentuh emosi orang. Bukan cuma itu, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain adalah skill yang gak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Dalam dunia kerja, kamu gak cuma butuh kemampuan teknis, kamu butuh kemampuan untuk bekerja dalam tim, memahami orang lain, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Semua ini adalah skill sosial yang tumbuh dengan interaksi antar manusia, bukan sesuatu yang bisa diajarkan ke mesin. Jadi, penting untuk mengasah kemampuan untuk berkomunikasi, memimpin, dan menyelesaikan konflik. Kalau kamu bisa memimpin tim, mengambil keputusan yang melibatkan nilai dan etika, serta membuat orang lain merasa dihargai, itu adalah sesuatu yang gak akan bisa ditiru oleh AI. Selain itu, penting juga untuk selalu terbuka terhadap teknologi dan memahami bagaimana AI bisa membantumu bukan mengalahkanmu. Alih-alih takut akan teknologi, pelajari bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk mendukung perkembanganmu. AI bukan ancaman kalau kamu tahu bagaimana cara menggunakannya.